Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Lydia Natalia. Gak kerasa banget ya, sekarang tuh udah segmen ketiga dari Seikat Kata. Dan di bahasan kali ini, di episode kali ini aku masih akan bahas tentang seputar dunia percintaan. Yang mana aku tuh ngerasa kayak semakin hari, semakin kesini tuh banyak banget istilah-istilah di dalam percintaan tuh yang baru gitu, dan mendadak populer juga tentunya. Jadi banyak banget istilah-istilah dalam dunia percintaan yang banyak sekali di masa sekarang ini gitu. Dan tentunya pasti kalian bener-bener familiar banget dengan bahasan di episode kali ini, yaitu aku bakal bahas tentang ghosting. Yang mana aku tuh ngerasa kayak semua orang itu tuh pasti pernah ngerasain, entah itu di ghosting ataupun nge-ghosting kayak gitu. Jadi emang bener-bener ini tuh menurut aku semua orang pasti pernah ngalaminnya gitu, karena emang simple tapi apa ya, nyakitin banget gitu loh, kena banget gitu loh menurut aku. Dan untuk ghosting sendiri artinya tuh menghilang. Jadi menghilang tuh kayak hantu gitu loh. Jadi bener-bener apa ya, bener-bener datang tiba-tiba, terus menghilang juga tiba-tiba tanpa ada sepatah kata pun. Terus ya hampir mirip sama hantu, tapi versi manusianya gitu. Jadi hampir mirip tapi versi manusianya. Dan kalau secara keseluruhan, ghosting itu artinya menghilang tiba-tiba tanpa kontak, dari sosial media, dari WhatsApp, dari telepon, dari email, dari pertemuan langsung kayak gitu. Jadi emang benar-benar menghilang tanpa ada kabar sama sekali, tanpa ada pemberitahuan terakhir, tanpa ada kata perpisahan. Jadi benar-benar dia menghilang, boom, kayak orang udah meninggal gitu ya. Jadi benar-benar tanpa ada kata perpisahan. Dan ghosting itu tuh ada juga di dunia pertemanan gitu. Jadi nggak hanya di dunia percintaan, tapi ada juga di dunia pertemanan. Jadi tapi di sini aku bakal bahasnya di dunia percintaan lah ya, seperti yang aku udah sebutin di awal tadi. Dan contoh simpelnya tuh kayak gini nih, kamu udah sering banget hangout bareng sama dia, terus makan bareng, nonton bareng, terus apa ya, intinya kamu tuh dibuat nyaman sama dia. Jadi bener-bener keadaan kalian tuh bener-bener nyaman buat kamu. Tapi tiba-tiba tuh dia apa ya, menghilang dari kamu, terus gak bisa lagi kamu hubungin dia. Entah itu dari telepon, entah itu dari kebiasaan kalian. Misalnya kalian suka nongkrong di mana, kamu cari dia ke situ nggak ada. Terus kamu nanya ke teman-teman juga, dia berusaha kayak apa ya, nge-close kamu dari teman-temannya. Dan teman-temannya juga nggak tahu gitu kenapa dan di mana dia gitu. Jadi untuk kamu yang di ghosting, pasti kamu tuh kayak ngerasa banyak banget pertanyaan-pertanyaan di dalam otak kamu yang kayak, emang aku salah apa? Terus emang apa yang salah? Selama ini aku baik-baik aja kok sama dia, atau selama ini gak ada yang salah di antara kita gitu. Ya even ada yang salah pun harusnya kan ngomong gitu. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, yang bersarang di otak kalian gitu. Sampai mungkin bahkan nggak mood mau ngapa-ngapain gitu. Jadi ya dia bener-bener di otak kamu tuh bener-bener semuanya itu tuh isinya tuh tentang dia. Kenapa
kenapa bisa kayak gini gitu. Jadi ya bikin sakit hati lah ya. Dan ghosting tuh ada beberapa faktor sih menurut aku kenapa kamu sampai di ghosting tuh sama dia. Yang pertama, mungkin dari dianya ada ketidakcocokan di antara kalian berdua, ya even kalau kamu sendiri ngerasa kayak ya kita cocok-cocok aja, nggak ada masalah apa-apa, tapi belum tentu nih di dia itu kalian tuh cocok gitu. Jadi adanya ketidakcocokan di antara kalian, jadi dia bingung nih mau ngutarinya kayak gimana gitu. Jadi dia milih untuk menghilang secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan. Yang kedua, kalau menurut aku tuh nggak gentle gitu ya. Jadi nggak ada keberanian dari diri dia untuk ngomong ke kamu kalau misalnya nih ada yang salah di antara hubungan kalian gitu. Jadi nggak berani ngomong tuh mungkin dia takut nyakitin. Tapi sebenarnya menurut aku lebih sakit kalau misalnya di ghosting kayak gitu, bener gak sih? Jadi double gitu loh, si sakitnya tuh double gitu. Terus proses penyembuhannya juga pasti lama gitu loh, proses healingnya pasti lama karena ada double gitu kan. Kita nggak tahu nih, kita bertanya-tanya salahnya apa, terus kita juga ngerasain apa ya, sakit banget gitu loh, kayak ya double attack gitu loh menurut aku. Intinya dari ketidakgentlean dia itu tuh kayak menguntungkan satu pihak gitu loh, kayak baik di dia tapi nggak baik di kita sama sekali gitu. Terus yang ketiga, mungkin kamu tuh dijadiin pilihan di antara pilihan-pilihan yang lain gitu. Jadi kamu jalan sama dia tuh kayak mau nilai kamu tuh cocok gak sih buat aku, mau nilai kamu. Jadi ketika udah dapet celahnya atau ketika udah ngerasa kayak aduh aku gak nyaman nih dari dia nih gitu, aku gak nyaman nih sama kamu, jadi dia milih untuk ninggalin kamu gitu. Tapi ya tentunya menguntungkan di dia, tidak menguntungkan di kita gitu. Jadi emang bener-bener apa ya, nggak sewajarnya sih kalau menurut aku. Terus hal-hal yang perlu kamu tanamkan ketika kamu di ghosting sama seseorang. Yang pertama, kamu jangan pernah ngerasa bersalah tentang apa yang sudah terjadi, karena menurut aku yang salah itu adalah yang ngeghosting. Even itu misalnya emang ada yang salah di antara hubungan kalian, ya kan setidaknya harus bisa dibicarakan dengan baik-baik. Jadi kita nemu titik temunya, kita nemu solusinya seperti apa. Dan even memang kita harus tidak sejalan lagi, tapi setidaknya udah dibicarakan, udah dikomunikasikan. Jadi bener-bener untuk kalian yang pernah di ghosting atau sedang di ghosting, jangan sampai kalian ngerasa bersalah. Itu bukan salah kalian, menurut aku justru salah yang ngeghosting. Terus kalau misalnya nih kalian saat ini tuh masih pada tahap PDKT, ya menurut aku kalau misalnya orang PDKT itu tuh gak mungkin, jarang banget ada orang yang PDKT hanya sama satu orang. Pasti dia menempatkan kita itu dalam pilihan biasanya, tapi ya balik lagi sebenarnya ke orang masing-masing. Dan kalau misalnya kita ditempatkan di antara pilihan-pilihan itu, yang pasti kita bukan menjadi prioritas dia gitu. Dan kalian juga harus pahamin ketika kalian PDKT itu, lihat berapa keras usaha dia untuk ngedapetin kamu, istilahnya kayak gitu. Dan lihat juga visi misi kalian itu tuh sama atau enggak gitu. Terus lihat juga kebiasaan dia, lihat pokoknya kalau bisa sedetail mungkin
sedetail mungkin kalian dapetin informasi tentang dia. Terus jangan baperan juga, maksudnya jangan baperan yang terlalu baper gitu loh. Jadi even ada tidak cocokan nih, pada akhirnya ya nggak akan nyesek banget dong pastinya. Terus juga yang paling penting ini tuh kenalin diri kalian dulu, kenalin diri kamu dulu. Kenalinnya kenapa? Karena ketika kamu ngenalin diri kamu sendiri, otomatis kamu tuh tahu kamu tuh inginnya pasangan yang seperti apa, yang kamu butuhin tuh yang seperti apa gitu. Jadi nggak ada penyesalan gitu, jadi nggak akan ada ghosting lanjutan gitu loh. Dan pastinya ketika kamu PDKT juga jangan sampai ngerasa kayak seberapa besar kamu suka sama dia. Jangan naruh perasaan seberapa besar kamu suka sama dia, tapi lihat seberapa besar dia suka sama kamu. Tapi memang benar-benar harus jeli juga, karena setiap orang yang sedang PDKT atau orang yang lagi ngedeketin biasanya tuh kayak selalu nunjukin sisi-sisi baiknya gitu, kayak bener-bener susah untuk cari tahu pribadi dia yang sebenarnya gitu. Nah makanya ketika PDKT baiknya kamu juga harus tahu lingkungan dia tuh seperti apa. Jadi kita bisa narik beberapa penilaian dari lingkungan juga gitu. Buat kamu yang memang lagi ngejalanin di fase ini, mungkin kamu tuh harus kasih ketegasan sama dia gitu ya. Kasih ketegasan sama dia. Kasarnya tuh gini nih, kalau kamu datang cuma untuk pergi, mending jangan deh. Kalau kamu mau menetap, ya menetap aja. Jangan datang terus pergi, terus datang lagi, terus pergi lagi. Ini tuh hati loh, bukan kopi, bukan tempat persinggahan. Dan ini gak enak kalau gak ada kejelasan kayak gitu. Ya menurut aku gak apa-apa ngomong kayak gitu. Kalau misalnya memang kalian udah ngejalanin PDKT itu udah dalam jangka waktu yang lumayan lama gitu ya. Menurut aku ini penting juga gitu. Ini perlu banget menurut aku. Dan pastinya kayak banyak yang nanya, ghosting itu wajar gak sih? Ya kalau menurut aku pribadi nggak wajar sama sekali. Karena kenapa? Analoginya gini loh, kalau misalnya kita bertamu ke rumah orang lain, otomatis kita datang baik-baik, terus juga otomatis kita pulang dengan baik-baik dong. Nggak mungkin kita tiba-tiba langsung pulang tanpa sepengetahuan orang rumah tersebut. Jadi ketika kita datang baik-baik, ketika kita bertemu orang baik-baik, ketika kita PDKT sama orang itu ketemunya baik-baik, ya baiknya selesainya juga harus baik-baik dong. Terlepas itu mungkin akan menyakitin atau tersakiti, menurut aku perlu dibicarakan baik-baik. Jadi komunikasinya harus dijalankan. Itu tidak akan menimbulkan rasa sakit yang double gitu. Jadi ya satu aja rasa sakitnya, tapi kita tahu nih alasannya apa gitu. Mending kita tahu kejujuran yang sesungguhnya walaupun sakit, daripada kita terus kayak ngambang gitu loh, nggak tahu ini tuh kenapa, kita selalu bertanya-tanya, jadi double gitu rasa sakitnya. Dan buat kamu yang pernah di ghosting, jangan khawatir, karena aku percaya value di dalam diri kamu itu tidak akan berkurang, justru akan ke-upgrade. Karena cara tidak langsung dia tuh ngajarin kamu atau ngasih pengalaman berharga buat kamu, sehingga kamu ke depannya itu bakal ngelakukan hal
itu tuh dengan secara hati-hati gitu, nggak akan mau keulang yang kedua kalinya gitu. Jadi jangan merasa kayak apa ya, oh aku nggak berharga, atau kayak kenapa, atau kayak narik diri dari orang-orang lain gitu ya. Gitu menurut aku itu, yuk kalau kalian ngerasa kayak gitu, yuk bangun, ayo bangun. Kalian tuh terlalu berharga untuk mikir hal yang kayak gitu. Jadi semangat terus buat kita semua. Dan itu aja podcast dari aku kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.